Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dan sangat baik buat kami. Tidak ada yang seperti Engkau. Kami percaya Tuhan terus menyertai dan melindungi kami semua, anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau, yang mencintai Engkau. Tuhan, saat ini berbicaralah buat kami, bila firman-Mu menjadi kekuatan buat kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Bagaimana keadaan saudara? Bagaimana kabar saudara? Saya percaya saudara keadaan yang luar biasa. Tuhan Yesus kita, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang setia menolong setiap kita tepat pada waktunya. Haleluya. Pada saat hari-hari ini, kalau kita melihat keadaan yang sedang terjadi, saudara, tidak ada cara lain kecuali kita harus bersandar kepada Tuhan kita. Kita harus berharap hanya kepada Tuhan, karena Dialah yang akan memimpin kita, yang akan menolong kita, yang akan melindungi kita, yang akan memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Itu sebabnya dalam situasi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin membacakan firman Tuhan buat kita semuanya, supaya kita dapat merenungkan, mumpung waktu yang Tuhan berikan buat kita, mari kita anak-anak Tuhan mencari Dia lebih lagi. Haleluya. Di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 dikatakan beginilah firman Tuhan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara dikasih Tuhan, kalau hari-hari ini kita tahu semuanya pandemi COVID-19 menyebar, orang pada ketakutan, orang bingung, orang mengalami kekhawatiran. Saudara, pada saat ini tidak ada cara lain kecuali kita hanya berlindung kepada Tuhan. Itu sebabnya mumpung kita yang ada di rumah-rumah, kita disuruh stay at home di rumah-rumah, maka kita gereja Tuhan, mari kita mencari Dia lebih lagi, mencari Tuhan lebih lagi, mencari kerajaan Allah lebih lagi. Saudara dikasih Tuhan, di dalam ayat ini apa yang harus kita kerjakan supaya pada akhirnya kita mendapatkan kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita? Yang pertama, carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah. Kenapa kita harus mencari kerajaan Allah? Tuhan berkata melalui firman-Nya di dalam Ibrani pasal yang ke-12, dikatakan, waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji satu kali lagi, Aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat diguncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak terguncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak terguncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudaraku dikasih Tuhan, di sini dikatakan bahwa Tuhan mengizinkan goncangan terjadi. Bahkan di situ dikatakan bahwa supaya tinggal tetap.
kerajaan yang tidak tergoncangkan. Itu sebabnya yang pertama yang harus kita lakukan adalah carilah dahulu kerajaan Allah. Dengan kita mencari kerajaan Allah, kita tinggal di dalamnya, kita tidak akan mengalami goncangan. Goncangan yang terjadi berikutnya bukan hanya masalah sakit penyakit, tetapi goncangan ekonomi. Ke depan ini, saudaraku dikasih Tuhan, seperti gembala pembina kita katakan, kita tidak bisa mencari nafkah, mencari keuangan kita dengan cara yang seperti biasa. Harus mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena goncangan sedang terjadi. Seperti pada waktu yang lalu, minggu lalu saya sampaikan bahwa dunia sedang mengalami riset. Dunia sedang diriset. Kalau dulu bulan Desember kita yang gereja Tuhan, bagian gereja Tuhan yang diriset, maka sekarang bagian dunia yang sedang diriset. Itu sebabnya ketika dunia sedang diriset, ada banyak hal yang terhilang di sana. Seperti ketika kita meriset sebuah komputer, menginstal ulang, ada hal-hal yang tidak baik disingkirkan. Bahkan mungkin ada yang baik ikut kena tersingkirkan. Demikian juga hari-hari ini, saudaraku dikasih Tuhan. Supaya kita tidak mengalami goncangan, mari kita tinggal di dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Itu sebabnya carilah dahulu kerajaan Allah, supaya kita tidak mengalami goncangan. Yang mau katakan amin, yang percaya juga katakan amin. Nah, saudara dikasih Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bagian yang kedua, mencari kebenarannya. Di dalam Yohanes pasal 17, di sana dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Apa yang menjadi kebenaran? Yaitu firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Firman Tuhanlah itu kebenaran. Sehingga Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, selama kita ada di dalam masa-masa karantina pribadi atau istilahnya stay at home, maka kita hari-hari ini, selama kita di rumah, mari kita belajar firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan. Di gereja kita ada program namanya Gemar. Mari kita gunakan sebaik-baiknya waktu ini untuk kita membaca firman Tuhan setiap hari, merenungkannya supaya kita apa? Supaya kita juga tinggal di dalam firman-Nya. Ketika kita ada di dalam firman Tuhan, maka kita akan kuat. Karena iman itu timbul dari firman Kristus. Saudara, supaya iman kita kuat dan kita menang terhadap goncangan, mari kita tinggal di dalam firman Tuhan. Gunakan waktu sebaik-baiknya hari-hari ini. Tidak ada cara lain, saudaraku dikasih Tuhan, menghadapi goncangan, menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan, menghadapi COVID-19, menghadapi goncangan ekonomi. Kita tadi yang pertama, tinggal dalam kerajaan Allah, carilah kerajaan Allah dan tinggal di dalamnya, lalu cari kebenarannya dan tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya kita akan tampil sebagai pemenang. Yang mengerti katakan amin. Yang mau katakan amin. Yang percaya juga katakan amin. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita. Supaya hari-hari ke depan kita akan tampil sebagai orang-orang yang mana. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya akan berdoa bagi saudara yang mungkin saat-saat ini sedang mengalami tantangan, pergumulan, atau mungkin yang sudah mengalami PHK, atau mungkin sedang dirumahkan, saudara. Mari kita berdoa, kita minta pertolongan Tuhan, karena Tuhanlah yang menjadi jawaban buat kita semuanya. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu, membawa doa kami kepadamu buat anak-anakmu sekalian yang saat ini ada di rumah-rumah Tuhan. Mereka mungkin sedang mengalami PHK, mungkin ada yang dirumahkan, bahkan mungkin di antara anakmu ada yang sedang sakit. Tuhan, kami percaya jamahan kuasa-Mu yang akan menyembuhkan, yang akan memulihkan, yang akan memberikan kami damai sejahtera,
Itu sebabnya hamba berdoa. Yang pertama buat anak-anakmu yang sedang sakit ya Tuhan Yesus. Tuhan jamah, sembuhkan dan pulihkan di dalam nama Yesus. Mujizat-Mu itu masih ada sampai hari ini, dan kesembuhan itu mengalir saat ini. Kalau ada di antara anak-anakmu ada di rumah sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Kalau mereka ada di rumah, Tuhan juga jamah, pulihkan dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Juga buat anak-anakmu yang sedang mengalami keadaan ekonomi yang kurang bagus Tuhan hari-hari ini, karena mereka di PHK, karena mereka dirumahkan Tuhan. Engkau juga yang menolong. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan yang memberikan berkat-Mu, Tuhan yang mencurahkan berkat-Mu atas mereka, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu tepat pada waktunya ya Tuhan. Dan Tuhan memberkati setiap keadaan ekonomi anak-anak-Mu sekalian. Tuhan, dan hamba berdoa juga buat anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami kegoncangan, sedang mengalami ketakutan, sedang mengalami kekhawatiran. Tuhan, hamba berdoa, berikan mereka damai sejahtera-Mu. Mereka berikan Tuhan mereka sukacita-Mu, supaya mereka bangkit kembali, supaya mereka semangat kembali, mereka sungguh-sungguh di dalam Engkau. Dan ketika mereka sungguh-sungguh di dalam Engkau, kami percaya ketika kami mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan akan jadikan kami orang-orang yang menang. Bahkan Tuhan akan memberikan kami apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan. Tuhan memberikan apa yang kami perlukan pada saat hari-hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini doa kami. Dan Tuhan, hamba berdoa juga buat anak-anak-Mu. Lindungi mereka dari segala yang jahat. Lindungi mereka dari penyebaran COVID-19. Lindungi mereka dari krisis ekonomi global. Dan saat ini kami berkatakan, di dalam nama Yesus, semua penyebaran COVID-19 berhenti dalam nama Yesus. Kami berkatakan di dalam nama Yesus, semua penyebaran COVID-19 hancur dalam nama Yesus. Dan krisis ekonomi global berhenti dalam nama Yesus. Kau pulihkan kembali anak-anak-Mu ya Tuhan. Kau sembuhkan anak-Mu yang sakit Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Shalom.